Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Akhirnya nih, gue kesampaian juga mau unboxing Oppo Find N. Iya, ini adalah handphone foldable dari Oppo dan ya, gue excited banget untuk mau cobain si Oppo Find N ini. Yaudah, nggak usah pakai lama, langsung kita gas aja unboxingnya. Oke teman-teman, jadi dalam paket penjualannya ini dia ada dua kayak gini ya, box yang lebih tipis ini dan juga box yang tebel kayak gini. Oke, jadi gue pengen cobain buka yang tebel dulu. Kalau misalkan lo bisa lihat di sini ya, kalau dibuka nih, wow, dia modelnya tuh kayak gini. Terus dia di sini ada tulisan Design for Find. Oke, berarti desain untuk ditemukan mungkin gitu ya artinya. Dan di sini ada bahasa Mandarin yang artinya gua nggak tahu. Dan kebetulan ya teman-teman, ini tuh handphonenya bukan handphone resmi Indonesia. Jadi melainkan memang ROM-nya adalah ROM Cina, bukan ROM global. Kita keluarin dulu di sini ada si handphonenya Oppo Find N ya, masih terbungkus plastik seperti ini. Terus juga di sini kita dapat beberapa aksesorisnya lagi. Ini jujur dia boxnya agak susah dibuka ya. Dia ada pembatasnya yang ini feel rasanya tuh premium banget, asli ini premium banget rasanya. Dan kita di sini dapat chargernya ini dibungkus lagi pakai dus gitu ya, dibungkus kayak gini. Kalau kita buka di sini dia chargernya itu memang yang modelnya gepeng kayak gini ya. Jadi bukan charger yang memang untuk unit Indonesia gitu ya, karena memang si Oppo Find ini dia nggak dijual resmi di Indonesia. Dan by the way ini Oppo Find 1 ya teman-teman ya, bukan Oppo Find 2. Dan ini untuk chargernya dia punya kapasitas ada di 3 ampere maksimal ya. Gua nggak tahu nih di sini 11 volt 3 ampere. Berarti kurang lebih ada di 30-an watt ya, 33 watt gitu ya. Kita dapat charger di sini. Terus kita di sini dapat buku manual juga yang bisa kita buka di sini. Dan ini lucu ya, dia ngasih gua agak sedikit ribet. Oke, ini dapat Oppo Find N yang tulisannya ini pakai bahasa Mandarin yang gua artinya jujur nggak tahu ini apaan. Tapi dia ada QR code-nya gitu. Nanti mungkin kalau misalkan di scan dia bakal munculin sesuatu kali ya. Oke, kita dapat itu dan ini ada buku manual important product information and warranty card. Oke, jadi dan kan gue agak sedikit beribet kan ngomongnya. Terus ini kita kayak dapat kartu apa ya? Kartu ini nih, kartu member gitu. Dan kita juga di sini dapat ini nih, ada SIM card ejector yang bentuknya lucu sih, kayak gitu. Oke, kita dapat itu. Terus kita di sini dapat untuk kabel datanya. Kabel datanya ini dia USB Type-C to USB Type-A ya. Jadi bukan C to C. Oke, jadi itu yang ada di dalam paket penjualannya. Ini gue coba beresin dulu. Tapi ini kotaknya tuh keren banget. Ini dia handphonenya. Gue taruh dulu di sini dan kita mau buka kotak yang satu lagi. Ini ada tulisan Oppo Find N dan juga masih ada bahasa Mandarinnya di sini. Kita buka. Oke, kita buka di sini supaya lo bisa lihat juga. Jadi ini tuh casing ya, casing bawaan dari si Oppo Find N-nya ini. Oke, dia modelnya itu hard case. Jujur, ini feel casingnya itu dia mirip-mirip sama casing dari Z Fold. Jadi memang si Oppo Find N ini dikeluarin ya ataupun juga ada gitu karena untuk menyaingi dari si Z Fold. Cuman memang kalau misalkan Z Fold itu kan dia ukurannya agak besar ya. Nah si Oppo Find N ini dia kecil aja kayak gini nih. Ini kalau gue nggak salah baca itu dia untuk bentang layarnya ada di 7 inci dan yaudah ini langsung kita buka aja. Oke, ini di plastiknya ada tulisan-tulisan Mandarin lagi karena memang ini unitnya adalah unit region Cina ya teman-teman ya. Jadi ini bukan global. Oke, jadi seperti ini untuk unitnya. Keren sih ini. Bisa di apa ya, kalau misalkan dilipat kayak gini ya teman-teman ya, kayak dilipat kayak gini tuh ini genggamnya tuh enak banget. Jadi emang yang nggak gede banget gitu loh. Ini bener-bener nyaman aja gitu gue ngerasainnya, nggak begitu besar gitu. Terus kalau misalkan dibuka juga masih apa ya, masih enak gitu loh, dipegangnya, dirasainnya tuh masih enak gitu.
Oke sih, kita atur dulu ya untuk body-body yang ada di handphone ini. Jadi untuk tur bodinya ini gue modelnya itu untuk dibuka ya. Di sebelah kanannya ini ada tombol fingerprint dan juga tombol power. Ada 2 buah garis antena, ada 3 di sini garis antenanya. Di atas ada 4 buah garis antena dan juga ada mikrofon di sana. Terus di bagian sisi sebelah kirinya ini ada 2 buah garis antena dan juga ada tombol volume up serta volume down. Sedangkan di bagian bawahnya ini di sini dia ada speaker 2, jadi speakernya itu stereo dan dia adanya di bawah sebelah sini ya, jadi bukan kanan kiri kayak gini enggak, tapi modelnya di bawah kayak gini. Ada USB Type C, ada juga slot untuk SIM tray ya, dia di sini slot SIM tray dan juga ada mikrofon, ada 2 buah garis antena juga di situ. Kita lihat untuk si SIM tray-nya ya teman-teman ya. Oke. Wow, dia licin banget ini teman-teman. Oke, dia ini SIM tray-nya dia tidak hybrid, bukan tidak hybrid ya, tapi lebih tepatnya dia nggak pakai ini loh, nggak pakai apa namanya micro SD. Jadi memang cuman satu SIM dan juga SIM keduanya aja. By the way, ini untuk si Oppo Find N ini yang gue pegang sekarang itu dia RAM-nya 12 GB dan internal storage-nya itu ada di 512 GB. Nah, si Oppo Find N ini sebenarnya gue dipinjemin barangnya dari teman ponsel. Dan buat lo kalau misalkan emang lagi mau cari handphone second ataupun juga si Oppo Find N ini, boleh aja mampir ke teman ponsel. Link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah. Di sana lo bisa ngedapetin handphone second, tapi dengan kondisi ya kayak gini nih. Ini unitnya berasa baru dan banyak juga handphone yang unik-unik kayak macamnya si Oppo Find N ini. Dan mereka itu biasanya biasa ya kan. Mereka tuh biasanya jual juga beberapa handphone X review dari YouTuber ternama di Indonesia. Oke, kita coba nyalain dulu handphonenya dan gue mau setting sekaligus pengen lihat ada apa di dalam dari si Oppo Find N yang satu ini. Oke teman-teman, ini handphonenya udah gue nyalain dan tampilannya seperti ini yang bisa lo lihat ya. Nah di sini gue menemukan ada sedikit keanehan. Kalau misalkan di kalau di Z Fold maksudnya ataupun juga di Samsung Fold gitu ya, pada saat ini layarnya kan dia kondisinya nyala seperti ini, kita tutup. Dia biasanya bakal berpindah langsung ke layar yang depannya. Tapi di si Oppo Find N ini gue nggak menemukan hal itu. Jadi kalau misalkan dia kondisinya dia nyala nih di layar dalamnya, gue buka nih kuncinya seperti ini, terus ini gue tutup, dia layar depannya masih tetap kekunci. Ini agak sedikit ngerepotin sih ya kalau misalkan seandainya lo lagi buka misalkan YouTube lah, misalnya lo lagi nonton YouTube, terus pada saat lo tutup layarnya kayak gini, lo harus ngebuka dulu layar si bagian depannya ini sih. Tapi overall menurut gue ini oke banget ya untuk kualitas layarnya dan juga visualnya. Yang jelas gue lebih suka untuk ininya sih, untuk apa namanya dimensinya yang nggak terlalu besar. Asli ini enak banget kalau misalkan dipegang kayak gini. Cuman yang gue bingung lagi dari handphone yang satu ini tuh orientasinya tuh agak sedikit meleset ya. Jadi pada saat gue buka, contohnya di sini ada aplikasi apa ini namanya, Antutu Benchmark ya, Antutu Benchmark, dan by the way dia skornya ada di 800 ribuan poin. Dia pakai Snapdragon 888. Nah ini tuh pas lagi ngebuka kayak gini tuh gue bingung nih, orientasinya itu dia modelnya landscape yang kayak gini atau yang model kayak gini. Karena kalau misalkan ini diukur layarnya 1:1 juga enggak, lebih panjang yang di bagian bawah sebelah sini dibanding yang di bagian atas kayak gini ya, bukan di atas ya, samping ya. Jadi lebih panjang yang ininya dibanding yang sebelah sininya. Nah gue agak sedikit bingung nih untuk orientasi layarnya, karena di beberapa kali gue pakai ini untuk nonton video ya teman-teman ya, dia itu agak aneh beneran. Jadi kalau misalkan gue bikin modelnya landscape seperti ini, dia jadi gambarnya kepotong gitu. Gue bikin kayak gini juga gambarnya jadi normal, tapi di bagian atas dan bawahnya jadi tebel banget. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya emang ini modelnya yang bener tuh kayak gini ya. Jadi kayak zaman dulu nih, kayak komunikator zaman dulu, kita nonton handphone tuh kayak gini. Apalagi kalau misalkan kondisinya terus gue taruh kayak gini, nanti kameranya bisa buat ngerekam. Cuman kendalanya kalau misalkan ini gue taruh kayak begini ya, ini kelihatan gak nih di kamera? Nah kayak gini ya, nih ini
layarnya ini jadi lecet baret-baret. Kalau misalkan lo mau pakai ini buat foto nih, pakai kamera belakang terus lo taruh kayak begini, ini tuh jadi baret-baret nanti layarnya. Ya mungkin sih bisa lo pakein casing ya kayak gini ya. Kita cobain sekalian ya pakein casingnya. Gue bingung sebenarnya mau ngomong apa untuk video ini, tapi ya udah kita bener-bener experience awal aja karena gue emang belum pernah nyobain ini handphonenya. Nah mungkin paling kayak gini deh. Cuman ini kan untuk casingnya ini di bagian sebelah sininya ya, ini layarnya agak sedikit melengkung gitu loh teman-teman. Ini di bagian ujung sebelah sini tuh layarnya agak sedikit melengkung. Jadi untuk casingnya nggak bener-bener ngecover sampai pinggiran layarnya. Oke, di bagian atas dan bawahnya yang di sebelah sini tuh dia ke cover, tapi untuk di bagian atas sebelah sini karena posisi layarnya agak melengkung, dia nggak ke cover gitu. Kayak agak sedikit aneh sih menurut gue. Dan yang jelas yang bikin gue aneh lagi adalah pada saat lo buka aplikasi di handphone ini, kayak contohnya tadi ada AnTuTu Benchmark, gue buka di sini, terus gue tutup. Kalau misalkan di handphone foldable yang lain kayak Z Fold gitu ya, pas ditutup, set, dia langsung pindah ke layar depan, tapi ini enggak, layarnya mati. Kecuali kalau misalkan kita cobain AnTuTu-nya. Nah, ini AnTuTu-nya kebuka ya di sini ya. Oke, kita buka di sini AnTuTu-nya, terus kita buka yang fold-nya, baru ini dia pindah ke layar yang di dalam. Jadi kayak gitu. Untuk kameranya sendiri, gue harus ngeliat contekan dulu ya teman-temannya. Dia kameranya ada di berapa megapiksel? Coba gue lihat contekannya di sini. Oke, untuk kameranya ini dia untuk resolusi utamanya ada di 50 megapiksel ya teman-teman untuk kamera belakangnya. Terus juga karena di sini kamera belakangnya ada 3, jadi untuk kamera yang lainnya itu kemana dia kameranya? Oke, jadi kamera itu di 50 megapiksel untuk kamera utamanya. Terus kalau untuk yang satu lagi ini ada 13 megapiksel telefoto dan juga ada 16 megapiksel untuk ultra wide-nya. Dia bisa ngerekam 4K sampai dengan 60 fps. Untuk kamera depannya dia ada di 32 megapiksel. Jadi kamera depannya itu ada 2 sebenarnya. Kamera depan yang bener-bener ada di bagian depannya nih, sini sebelah sini ya teman-teman ya. Nih kamera depannya sama kamera depan yang ada di bagian dalam. Nih kamera depan yang ada di bagian dalam sama ada kamera yang 3 ini. Ini 3 ini ada di 50 megapiksel, 13 megapiksel dan juga 16 megapiksel untuk ultra wide. Sedangkan untuk yang kamera selfie-nya di sini ada 32 megapiksel dan yang di dalam juga 32 megapiksel. Untuk hasil kameranya ini sampelnya. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari si Oppo Find N ya. Ini direkam di resolusi 1080 60 fps ya. Ini benar-benar pakai kamera yang di bagian belakangnya. Kondisinya gue jalan kaki aja. Ini untuk hasilnya sih menurut gue oke ya. Cuman dia layarnya dari si Oppo ini kalau misalkan gue lihat di bawah sinar matahari langsung yang terik banget kayak gini, ini nggak begitu kelihatan dengan jelas ya. Jadi gue kayak memicingkan mata gitu, kayak yang apa namanya, pencahayaannya atau keterangannya dari si layar ini agak sedikit kurang kalau menurut gue. Tapi ini oke banget loh. Dan ini adalah hasil juga dari hasil juga kan. Dan ini adalah suara juga ya, sampel suara juga dari mikrofon bawaan si Oppo Find N-nya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Oppo Find N. Ini benar-benar kamera yang ada di bagian depan ya. Dan ini untuk HDR-nya. Dia cukup oke ya HDR-nya. Warna langitnya itu masih kelihatan, hijaunya juga masih ada, dan muka gue yang kayak gini masih bisa kelihatan juga. Dan ini juga sampel bawaannya, audionya gitu ya, sampel audio dari si Oppo Find N. Dan ini enak nih, si handphonenya nggak terlalu besar, jadi gue megangnya nggak terlalu pegel yang gimana-gimana. Cuman ya tadi balik lagi, kalau misalkan layar bagian depannya ini dia agak kurang kelihatan gitu ya, agak kurang terang gitu. Kalau misalkan dilihat di bawah sinar matahari tuh kayak harus memicingkan mata banget. Nih, mataharinya di sini banget. Oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera depan tapi yang ada di bagian dalam layarnya ya.
Jadi ini tuh sebenarnya memang posisinya itu harus di landscape-in, diputer gitu. Jadi kalau misalkan pada saat lo buka handphonenya dari mode apa namanya dilipat terus lo buka kayak gini, dia itu modelnya agak kurang kelihatan gitu ya. Jadi memang harus dimiringin model landscape kayak gini nih. Oke, ini untuk sampel kamera depan yang di bagian dalam ini agak sedikit kurang ya, beda sama kayak dari kamera yang di depan tadi yang bener-bener di bagian depan. Ini SDR-nya agak sedikit meleset, cuman untuk kestabilan ini masih oke lah. Cuman kan jarang-jarang aja orang kalau misalkan mau video call pakai kayak ginian gitu kan. Bukan jarang sih sebenarnya, lebih tepatnya ya jarang lah orang beli handphone fold kalau ya nggak punya duit banget gitu kan. Kalau gue sih ya begitu dah. Ya udah kita lanjut lagi yuk. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya, sampel kamera dari si Oppo Find N ini. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue untuk si Oppo Find N yang satu ini. Jujur sebenarnya gue kurang begitu familiar sama handphone fold kayak gini ya. Tapi yang jelas ini gue suka sama fold dari si Oppo ini karena ukurannya nggak terlalu besar. Ini tuh enak dan nyaman banget, bahkan kalau misalkan lu mau pegang dengan satu tangan. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja cerita gue tentang si Oppo Find N ini. Kalau misalkan lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa belinya di Teman Ponsel. Linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah.